Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Muhammad Farnozi dengan ujung NIM 094 dari jurusan Teknik Pertambangan. Nah, jadi gini, kita semua pasti sering banget dengar orang-orang tua ataupun guru bilang, wah, bahasa Gen Z jelek banget nih, merusak bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini aku tuh bakal ngebahas apakah benar bahasa Gen Z itu sejelek dan sekerusak itu, ataukah ada alasan lain di balik itu semua. Oke, pertama-tama coba kita bayangkan kalau misalnya kita mau ngirimin pesan, mau lewat WhatsApp ataupun komen di TikTok, kita bakal pilih yang mana? Apakah kita bakal ketik saya sangat setuju dengan argumen Anda, atau setuju banget nih. Nah, dari pilihan tadi pasti kita bakal lebih condong ke pilihan yang kedua. Jadi penggunaan bahasa di media sosial itu bukan hanya untuk mengirimkan informasi saja, melainkan untuk menunjukkan siapa kita dan bagaimana kedekatan kita dengan orang lain. Maka dari itu banyak sekali muncul kayak istilah-istilah FYP, spill the tea, ataupun badas, ataupun istilah-istilah lainnya. Ini sebenarnya bukan tanpa alasan, melainkan untuk nunjukin kalau kita tuh bagian dari mereka, kalau kita tuh tahu loh apa yang terjadi sekarang. Nah, jadi kesimpulannya, bahasa yang digunakan Gen Z di media sosial itu bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan cara untuk Gen Z agar bisa komunikasi dengan orang lain yang sesuai dengan bahasanya. Lalu terus banyak juga yang ngebahas tentang, wah, aduh, bahasa Gen Z merusak tatanan bahasa Indonesia. Tapi tunggu dulu, pasti nggak sesimpel itu. Bayangkan kalau misalnya kamu mau kirim pesan lagi nih ke teman kamu, pasti kamu bakal ngomong dengan bahasa yang santai, kayak udah makan belum, lagi ngapain. Nah, kalau misalnya kamu mau nulis skripsi, gak mungkin kamu bakal nulis dengan bahasa yang seperti itu. Pasti kamu nulis dengan bahasa yang lebih formal, kayak misalnya, apakah kamu sudah makan, apakah Anda sudah makan, atau bebas, pokoknya bahasa yang lebih formal. Nah, jadi sebenarnya Gen Z itu mereka pintar. Kenapa? Karena mereka paham kapan menggunakan bahasa yang harusnya formal dan kapan harus menggunakan bahasa yang informal. Jadi mereka memiliki kemampuan yang adaptif yang bisa digunakan sesuai dengan kondisinya. Terus yang menariknya ini, sebenarnya bahasa kita itu juga dipengaruhi oleh algoritma. Kayak misalnya kita mau posting sesuatu di TikTok, kita bakal tulis POV ini lagi relate banget nih sama gua, sama saya. Nah, atau literally ini aku banget sih. Nah, kata-kata yang seperti itu pasti bakal lebih disenangi oleh algoritma dan bakal tren. Kenapa? Karena algoritma suka bahasa yang menarik. Jadi bahasa tadi sebagai alat untuk nunjukin konten kita ke orang-orang lain, untuk nyebarin apa yang sedang kita lakuin, ataupun untuk nunjukin kegiatan kita ke orang lain. Nah, jadi sebenarnya bahasa pada Gen Z itu, tata bahasa pada Gen Z itu tidak sepenuhnya hilang ataupun rusak, melainkan Gen Z bisa adaptif menggunakan bahasa. Misalnya di media sosial bisa mereka pasti bakal menggunakan bahasa yang non formal. Kalau misalnya di tempat yang memang tidak formal, nah mereka juga bisa menggunakan bahasa yang harus formal ketika misalnya mengerjakan skripsi. Jadi itu merupakan kemampuan yang adaptif pada generasi Z. Solusinya adalah kita sebagai generasi Z harus tahu kapan menggunakan bahasa yang formal dan kapan menggunakan bahasa yang non formal. Terima kasih, jangan judge bahasa Gen Z lagi ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.